sebelum dimulai jangan lupa subscribe dulu ya. Arigatou gozaimasu. Halo Sobat Spinner, kembali lagi bersama dengan saya di channel Lukihar. Pada kali ini saya akan mereview sebuah mainan lagi nih teman-teman. Tapi bukan yoyo, yaitu yang akan saya review adalah ini dia. Ini adalah sebuah mini RC berbentuk mobil dimana saya dapatkan di Tokopedia. Kebetulan saya lagi suka dengan miniatur ya, dan saya ingin mencoba memadip Hot Wheel, tapi saya ingin menambahkan LED, dan ternyata ketika saya cek Tokopedia sudah ada RC-nya nih yang berbentuk yang berskala 1/64. Sebenarnya ini RC Kaleng ini sudah lama ya munculnya ya, dan untuk brandnya sendiri ini saya juga kurang tahu ini brand apa. Asal beli saja saya, dan di sini dapat kita lihat untuk ukurannya. Dia panjangnya 7 cm dan untuk tingginya cuma 22 cm ya. 22 mm. Ini cukup kecil ya. Di sini dia keterangannya sudah menggunakan LED, kita dapat 4 buah tube dan juga ada chargingnya. Oke, kita lihat untuk di sini juga ditulis buatan Cina ya, sudah pasti ya, dan untuk di sini keterangannya masih sama, driving time-nya katanya cuma bisa 5 menit nih. Itu sudah lebih dari cukup ya untuk mobil sekecil ini. Oke, kita langsung buka saja dan lihat apa saja yang kita dapatkan di dalamnya. Nah, di sini seperti yang dikatakan tadi ya, kita dapatkan tube. Di sini ada pengait tube kon. Di sini ada pengaitnya, kita dorong dulu ke belakang dan kita tarik. Nah, ini dia konnya ya. Ini konnya cukup bagus sih, lumayan ya buat kata saya, dimana warnanya dia merah sedikit ke orange. Dan lumayan lah ya, pokoknya cuma dapat 4. Oke, kita lihat di sini. Ini bisa disusun jadi bisa melakukan trik juga ya. Nah, gitu aja mungkin untuk isinya. Di bagian atasnya ini desainnya cukup bagus ya, di desain seperti kaleng, bener-bener mirip kaleng pokoknya. Dan untuk bagian dalamnya di sini dapat kita lihat juga ini kosong ya. Biasanya kalau tidak salah dulu ada antenanya deh, tapi yang ini nggak ada antenanya ya. Oke, dan ini dia mobilnya. Wah, ini kece sih ya. Ini detailnya cukup dapat ya, cukup kena. Ini waktu tadi saya mesennya warnanya biru, tapi habis ternyata ya. Jadi dikirimnya yang warna oranye ya, tapi nggak apa-apa sih, ini tetap keren juga. Dan untuk detailnya juga cukup bagus. Oh ya, di sini ada pengaitnya. Jadi kalau kalian ingin melepaskan mobilnya, kalian pencet dulu pengaitnya lalu dorong ke belakang seperti ini ya, jangan dipaksa ya. Karena nanti dikhawatirkan si pengaitnya ini akan merusak bagian bodinya. Soalnya ini kan kecil banget ya, jadi takut riskan. Dan dapat lihat di sini untuk remote-nya ini ada lubang antenanya, tapi antenanya nggak ada ya. Nanti coba kita lihat saja. Dan untuk bunyi dari setekannya sendiri kalian bisa dapat dengar di sini. Gimana bunyi setekannya, cukup keras ya. Oke, kita langsung buka saja untuk bagian dalamnya. Di sini diselipkan instruksi manual di dalam chargernya, dan di sini dia membutuhkan 2 buah baterai tipe A2, dan di sini saya menggunakan Smart Tool ya untuk baterainya. Nanti kita mungkin akan mereview Smart Tool juga karena ini juga produk baru dan cukup unik ya, dimana untuk pengacasannya dia hanya menggunakan USB ya. Nah, oke, kita langsung lihat saja untuk instruksi manualnya. Kita percepat saja karena soalnya ketika saya baca instruksi manualnya juga cukup standar, hanya untuk pengenalan yang sudah jelas ya di sini. Dan untuk di bagian belakangnya dia ada menjelaskan ada selipan untuk ngecharge mobilnya di situ. Oke, mungkin yang ingin membaca silahkan difoto saja ya. Nah, oke, kita coba masukkan baterainya di remote-nya ini. Nah, dapat dilihat ya di sini ya, ketika saya memasukkan remote-nya, baterainya, si remote ini akan langsung menyala. Jadi tidak ada on off di remote-nya ya. Jadi ketika kalian langsung memasukkan baterainya, maka si remote ini akan langsung aktif. Jadi ini agak sedikit boros ya ke baterainya. Dan untuk di bagian sampingnya di sini ada katup tutup, dan di sini adalah ada colokan casannya. Dan ini colokannya pendek banget ya, jadi hati-hati jangan sampai ketarik, takutnya nanti elemennya putus. Jadi sistemnya ini cuma hanya mengalirkan baterai dari baterai A2 ini ke si kabel ini untuk terhubung ke si mobilnya. Oke, mungkin gitu aja untuk pembahasan remote-nya, dan kita lihat untuk mobilnya ya. Dan di sini dapat kita lihat untuk mobilnya, dia gimana ya, desainnya cukup menarik ya, tulisannya dia cukup rapi, cukup jelas untuk dibaca. Ini walaupun saya katakan mobilnya cukup murah, tapi dia dibuatnya dengan sungguh rapi ya.
Dapat lihat di sini, dan untuk bagian bawahnya di sini ada steeringnya sendiri. Jadi di mana untuk mobilnya bila terlalu belok kanan atau terlalu belok kiri padahal dia difungsikan jalan lurus, ini bisa diatur di sini. Dan di sini ada tombol on off dan juga power charge-nya di sini ya, berbentuk bulat. Oke, mungkin gitu aja. Dan ketika kalau saya nyalakan, ini akan ada kilatan cahaya dari lampunya LED-nya, itu menandakan bahwa si mobil ini sudah on ya. Dapat kalian lihat di sini sedikit di bagian belakangnya. Nah, di situ ada sedikit kelihatan warna merah, itu berarti menandakan bahwa elektrikalnya sudah menyala. Oke, kita lihat untuk majunya. Ketika kita pencet ke arah depan, dia akan menyalakan lampu depan, dan ketika kita mundurkan, dia akan menyalakan lampu bagian belakang. Ini cukup keren ya. Ini bagus banget sih kata saya. Ini lumayan lah ya untuk ukuran kecil gini. Dan ini sebenarnya ada lagi yang lebih kecilnya, yaitu ukuran 1/76 ya kalau tidak salah. Cuman yang 1/76 itu harganya jauh banget harganya. Kalau tidak salah harganya 1, berapa gitu. Dan ini hanya 80 ribuan ya. Oke, kita langsung saja cek dengan menggunakan chargernya. Di sini kita tinggal colokkan saja, dan di sini ada indikator lampu berwarna hijau, dan indikator ini ketika menyala dia artinya sedang melakukan pengecasan kepada si mobil ini. Hanya saja yang saya rasakan di sini adalah si indikator lampu ini ketika lampunya mati, itu berarti sudah selesai ya proses pengecasannya. Dan proses pengecasannya ini bukan berdasarkan si baterainya full, tapi berdasarkan waktunya. Dan dapat lihat di sini ketika saya charge sebanyak 3 kali, dia waktunya hampir mirip-mirip selama 4 menitan ya. Ini mungkin hanya perbedaan tangan saya saja untuk menghentikan stopwatchnya. Dapat dilihat di sini ketika lampu indikatornya mati. Nah, pada saat lampu indikatornya ini sebenarnya mobilnya tidak terisi full ya. Karena ketika terisi full, gimana ya? Kecepatannya berbeda lah rasanya yang saya rasakan. Jadi saya harus mengecasnya sebanyak 3 kali dulu untuk supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi di sini ketika sudah selesai lampunya mati, saya biasanya cabut dulu, terus saya nyalakan lagi seperti ini sedikit saja, cuman cetek aja, terus saya charge lagi ya supaya si baterainya ini terisi dengan full. Oh ya, untuk proses pengecasan lebih baik si mobilnya ini dalam keadaan off ya. Jadi agar si baterainya tidak langsung terbuang, soalnya di mobilnya ini ketika posisi on dia elektrikalnya akan tetap jalan ya. Oke, kita lihat untuk steeringnya di sini cukup baik ya, dia cukup responsif, dimana kalau saya pencet dia akan langsung berpindah ke arah kanan dan ke arah kiri. Dapat lihat di sini ya. Ini cukup bagus ya. Oke, gitu aja mungkin untuk mobilnya. Kita langsung lihat untuk spesifikasi lebih lanjutnya ya. Nah, mobil ini saya dapatkan di Tokopedia dengan harga Rp80.000. Untuk link pembeliannya mungkin nanti saya akan simpan di deskripsi. Dan untuk spesifikasinya sendiri, mobil ini memiliki skala 1/64 atau dia seukuran dengan Hot Wheels ya. Dan untuk bannya sendiri ini diameter ban depan dan diameter belakangnya dia berbeda dengan Hot Wheels, di mana ban depannya dia 1 cm dan untuk ban belakangnya dia 1,2 cm ya. Dan untuk lama bermainnya sendiri ketika saya coba dengan kondisi full charge, dia untuk 5 menit awal dia memang ngebut, dan 5 menit selanjutnya dia agak melemah ya, sampai hingga akhirnya dia tidak sanggup untuk berbelok. Untuk beratnya sendiri dapat kalian lihat di sini dia beratnya 19 gram ya. Ini tergolong cukup ringan sekali dan sering mantul-mantul ya ketika dijalankan. Dan dapat lihat juga di sini untuk problemnya adalah dia ini ceper banget ya teman-teman ya. Ini rodanya beda banget dengan Hot Wheels, dan dapat lihat ya di sini ini ceper banget, kisar 1 hingga 1,5 mm mungkin ya. Dan untuk bagian belakangnya di sini agak parahnya, dia ada tonjolan gearnya. Jadi kalau kalian main di keramik dia sering mantul-mantul ya. Kadang sering loncat-loncat, nanti kalian lihatlah di trastepnya ya. Dan untuk tadinya saya ingin menggantinya dengan ban Hot Wheels, tapi ternyata ban Hot Wheels semuanya plastik ya, bukan ban karet, dan ini takutnya nanti slip atau malah nggak berputar ya. Jadi ya udahlah ya, kita pakai aja ban yang ada dulu aja ya. Oke, kita lanjut untuk melihat bagian dalamnya nih teman-teman. Ini kita percepat saja ya, karena saya sendiri juga kurang terlalu paham, teman penasaran aja gitu, saya ingin lihat bagian dalamnya. Di sini untuk bagian baterainya dia menggunakan baterai lithium. Untuk mAh-nya saya juga kurang tahu, mungkin kisar 100 atau 150 mAh mungkinan ya.
Dan di sini untuk motornya sendiri, dia motornya cukup kecil dan di sini ada lampu LED-nya. Tadinya saya ingin mengganti dinamonya dengan menggunakan dinamo servo 9 gram, tapi ukurannya beda ya. Saya takutnya gearnya malah jadi slip dan gak masuk ya. Dan dapat lihat di sini untuk LED bagian depannya. Nah, di sini ya. Dan di sini dia ada kabel yang halus banget, ini seperti rambut ya. Dan untuk di sini yang bagian putihnya ini ternyata antenanya nih teman-teman. Jadi biasanya kan antena itu suka masuk ke bolongan ini ya, berbentuk kabel. Dan ini untuk sekarang kan anak-anak mungkin tidak suka yang ada antenanya ya. Jadi si orang ini atau pabrik ini mengakali si kabelnya itu dibelokkan ke arah bodinya. Oke, mungkin untuk itu aja. Dan bagian dalamnya seperti ini. Saya tidak bisa melihat motor untuk steeringnya karena tertutup oleh kabel-kabel ya. Dan saya nggak berani ngebukanya. Untuk bodinya sendiri saya katakan ini ya sosok lah ya. Ini tipis banget ya teman-teman ya, dan cukup lumayan lah ya. Tapi untuk detailingnya dia cukup bagus. Oke, kita lanjut untuk lihat bagian remote-nya. Di sini remote-nya juga cukup standar, hanya plastik-plastik seperti ini saja, tidak ada karet-karetnya. Jadi akan terasa cetak-cetak banget ya. Dan di sini untuk kabel yang berwarna putih, lagi-lagi ini adalah antenanya ya teman-teman. Jadi antenanya itu tidak dihubungkan kepada tiang yang seperti biasanya. Dan di sini untuk kabel chargernya dia khawatir tercabut ya, soalnya ini pendek banget ya. Jadi hati-hati saja untuk memainkannya. Oke, di sini juga ada kondisi di mana ketika saya on kan dia sering ngedip-ngedip seperti ini ya. Nah, ketika ngedip-ngedip seperti ini artinya si baterainya ini sudah habis nih teman-teman. Jadi kalian harus melakukan pengecasan kepada si mobil ini. Jadi tadinya saya ini ingin melepaskan si bagian lampunya ini, tapi ternyata si lampu ini berfungsi sebagai signal juga, menandakan bahwa si baterainya ini sudah habis ya. Jadi saya berpikir 2 kali dan tidak jadi untuk membongkar lampunya ya. Oke, di sini ada informasi yang saya katakan penting gak penting ya, tapi saya biasanya kalau beli RC suka nanyain yang ininya dulu ya. Ini untuk diameter ke kirinya dia ternyata berada di kisar 40 sentian, dan untuk diameter ke kanannya dia berada di kurang lebih 45 sentian nih teman-teman. Ini cukup bagus ya. Dan untuk dipakai trik seperti melewati kon-kon ini juga cukup lancar ya, dapat lihat di sini. Nah, dapat lihat di ujungnya dia mantul ya. Nah, ini cukup lancar, dan untuk main yang cukup dalam juga dia masih lincah. Dapat lihat di sini ya, cukup lancar. Dan bahkan untuk membentuk angka 8 pun dia masih oke nih teman-teman. Ini hanya sesuai jarak aja gimana ya kalian menempatkan konnya ya. Oke, mungkin cukup gitu aja untuk pembahasan mini RC kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kami lebih semangat membuat video-video berikutnya. Oke, see you next time. Arigatou gozaimashita.